pesertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Wahai guru kami, di zaman yang sekarang ini, bagaimana cara kita mencari seorang mursyid yang kamil, seorang guru yang bisa membimbing, guru yang sempurna, di mana seorang yang mursyid kamil ini diibaratkan seperti belerang merah, di mana biasanya belerang itu berwarna abu-abu, tapi belerang ini berwarna merah, saking berharganya seorang guru ini. Dan mohon arahannya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berbicara tentang syekh, Imam Haddad rahimahullah ta'ala, beliau adalah syekh yang sesungguhnya. Ketahuilah bahwa mencari syekh itu penting, guru. Mencari seorang guru yang akan menjadi sebab adanya futuh di dalam hati kita. Syekhul futuh. Dan kadang itu tidak kita duga-duga. Mungkin orang itu adalah lebih tua dari kita, mungkin lebih muda dari kita, mungkin orang yang selama ini bergaul dengan kita. Tiba-tiba dengan dia hatiku kebuka. Cuman di dalam mencari syekh, yang perlu kita cermati adalah urusan zahirnya saja, bukan urusan batin, karena engkau tidak tahu batinnya seseorang. Kata Imam Haddad rahimahullah ta'ala, kalau seseorang benar-benar sungguh-sungguh mencari seorang guru mursyid, kalau seandainya secara lahir tidak bertemu, maka ketahuilah guru mursyid sudah Allah kirim ke dalam pintu rumahnya, di dalam hatinya Allah akan menemukan. Jadi dari hati yang tawadhu perlu seorang pembimbing. Ini adalah bagi kita yang mencari. Tapi bagi orang yang merasa jadi guru mursyid, ingat Dr. Buti pernah bercerita, guru mursyid di Syam itu jadi murid saja gak pantas, apalagi jadi guru. Perilakunya tidak memberikan contoh yang baik, lihat, maunya aneh-aneh tok. Kami berkata di Syam, di Indonesia insyaallah, wallah alam lebih baik insyaallah. Itu di Syam, beliau cerita di Syam. Kadang tidak punya ilmu, bapaknya meninggal dunia langsung naik pangkat jadi guru mursyid, tidak mengerti ilmu, kemajuan, masya Allah. Sebab seorang mursyid ayyakuna aliman bi furu'i syariati. Di samping akidahnya benar, dia mengerti furu' syariah. Tidak mungkin menjadi seorang mursyid kalau dia seorang bodoh. Mursyid itu memberikan petunjuk, bimbingan bagaimana orang bodoh. Bukan gara-gara bapaknya mati langsung naik pangkat, itu bukan mursyid itu. Mursyid harus alim dia. Jadi carilah sudahlah dengan hatimu husnudzon, bahkan sampai suatu ketika husnudzon. Suatu ketika ada orang yang percaya gurunya sebagai seorang guru mursyid. Secara lahir tidak ada maksiat, sudah cukup. Kalau ada kesalahan satu dua wajar, dia manusia. Kita tidak, mursyid kita bukan seorang nabi yang tidak bersalah. Akan tapi ada seorang baik adalah di saat melakukan kesalahan dia mudah untuk bertobat. Itu cukup. Suatu ketika ada orang berguru kepada seseorang dan dia percaya dengan gurunya Allah. Sampai suatu ketika guru saya ingin selalu datang ke tempat ini, akan tapi saya susah karena saya harus nyebrang sungai. Berikan saya amalan sekiranya bagiku mudah untuk nyebrang sungai. Sang guru mursyid mengatakan, bacalah bismillahirrahmanirrahim 1000 kali, nanti kamu akan mudah, sehingga sungai itu akan terlihat seperti daratan dan kau akan berjalan. Dia mengamalkan itu selama seminggu. Betul. Setelah mengamalkan seminggu atau sampai 40 hari mengamalkan itu semuanya. Dan ternyata betul. Karena khusnudzannya kepada gurunya, diamalkanlah amalan itu. Sampai dia bisa melewati. Setelah sampai di rumah, setelah itu sampai ke rumah gurunya, dia terkaget. Melihat gurunya keluar, dia melihat gurunya langsung pingsan dia. Bangun lagi, pingsan lagi. Bangun lisan ketakutan itu. Sampai dia, kenapa kau? Kenapa kau? Guru, di hatimu penuh dengan ulat. Sang guru kaget. Astagfirullahaladzim.
Kenapa? Gurunya adalah munafik. Gurunya adalah pendusta. Muridnya tulus. Tapi karena ketulusan murid, dia jadi wali. Cuman setelah itu gurunya itu setelah begitu sadar kalau dirinya itu memang pembohong, rupanya gurunya itu menjadi wali setelah muridnya. Jadi gurunya menjadi wali setelah muridnya. Jadi ada kesadaran. Artinya ini satu contoh bahwasanya yang penting kita khusnudan kepada orang yang kita anggap guru dimanapun kita berada. Bahkan mungkin, mohon maaf, guru kampung kita mungkin dia yang hanya ngajari fasolatan sama kita, tapi orang yang tulus mungkin dia tidak maksiat, tidak ini. Secara lahir dia membimbing kita untuk benar, menjauhkan dari kemungkaran. Perilakunya adalah contoh, itu sudah cukup. Adapun urusan batinnya beliau adalah dengan Allah. Sampai kita diajari, ya Allah tutuplah mata kami dari aib guru kami. Sebab kalau kita melihat aib guru kita, takut kita tidak bisa khusnudan lagi. Kecuali memang maksiat terang-terangan. Lihat, kata Imam Ghazali, di antara maksiat terang-terangan adalah gunjing atau jiharan, maksiat yang dusta yang terang-terangan. Ada majelis yang ulama kok menggunjing. Iya betul kata Imam Ghazali. Gunjing, ngomongin orang, ngomongin kayak situ, ustaz sini, bukan mursyid lagi itu. Biarpun katanya terbang di awang-awang. Kata Imam Ghazali rahimahullah, faqihatul fuqaha, gunjing. Ini kenapa harus dikhususkan gunjing? Imam Ghazali nyebut masalah gunjingan. Karena para ulama paling enak itu kalau gunjing, omongannya didengar. Sebab nanti ada bab dalam urusan hadis al-jarh wa ta'dil. Ada dalam pembahasan ilmu hadis adalah menilai ulama, ini pantas tidak diambil ilmu hadisnya, kadang-kadang berkembang menjadi penggunjingan. Kalau tidak hati-hati. Sehingga ini bisa saja babnya gunjing, si fulan begini, si fulan begini, si fulan begini, si ini begitu. Manu fitnah. Sehingga itu berangkat dari kedengkian, la hasada ka hasadil ulama, tidak ada kedengkian melebihi daripada dengkinya ulama habis-habisan. Dan itu selalu kami ulang-ulang. Tujuannya apa? Biar kuping saya itu dengar. Bukan untuk orang lain. Ini loh kuping ini loh, biar tidak gunjing. Kadang pun kita sering dipancing di majelis, Buya, Ustadz ini gimana? Jangan ngajak saya masuk neraka. Stop. Saya tidak pernah kenal Ustadz itu, saya pernah dengarnya. Sering tadi majelis diajak ngerasain Ustadz. Tidak, saya tidak mau ngomongin orang. Amal saya sedikit mau dihabisin gitu, tidak selesai. Kalau majelis saya majelis gojek bubar, tinggalkan majelis ini biar selamat semuanya. Sebab kalau atas nama Ustadz kan bisa ngajak macam-macam. Lihat, kalau sudah saya ajak gonjeng, siapa yang mau nolak? Oh, takut sama jubahnya kan? Ini tahu enggak Ustadz itu gini loh ya, rusak semuanya. Lihat, kalau sudah mulai majelis gonjeng tinggalkan ini. Ada pergi sana sahabat, biar saya sendirian. Kalau saya sendirian nggak sempat gunjing saya pasti. Nah, sebab kalau anda tetap sama saya, anda bagian dosa. Dosanya sama dengan saya yang gunjing. Ya, sebab orang kalau sendirian nggak akan gunjing. Coba di kamar sendiri sama tembok gunjing itu, tetangga tuh kurang ajar, nggak ada. Gara-gara ada anda, maka saya yang gunjing, maka tinggalkan saya. Ini diantaranya. Syekh Mursyid sangat menjaga hatinya, sangat menjaga hatinya. Bahkan selalu merasa bersalah terus. Ya kayak tadi Imam Junaid al-Baghdadi dikatakan, apakah seorang wali bisa berdosa? Kalau Allah menghendaki dia akan berdosa. Enggak berani ngomong tidak berdosa. Masih takut terus, semakin takut. Semakin orang tinggi pangkatnya, semakin takut dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ada tanda dan semacam itu. Lihat lahirnya saja, tapi kalau batin bukan urusan kita. Adapun nanti kalau jangan bawa, saya pengen punya guru mursyid kayak Syekh Abdul Qadir Jalani. Ntar dulu. Hatimu yang menjadikan mendapatkan guru mursyid adalah dari hati yang husnudzon. Selagi tidak terlihat. Sebab suudzon itu tidak boleh kepada siapapun, termasuk kepada guru. Kalau kita dengan guru tidak boleh suudzon. Kalau kita melihat kemungkaran pada guru, berangkat dari husnudzon. Kalau guru, kalau anda menganggap, contoh ini anggap, kita kan saudara, bukan sampai guru murid di sini, kita hanya sahabat. Kalau anda menganggap saya guru, anda harus husnudzon kepada saya. Sebatas saya melakukan sesuatu yang masih mungkin ditafsiri baik. Tapi kalau saya melakukan kemungkaran secara terang-terangan, tidak boleh suudzon. Tapi husnudzonnya berubah. Tidak boleh suudzon, tapi apa? Ingatkan saya. Ya ada suudzon itu ya. Ada. Suudzon tidak ada ajaran. Anda kalau mencintai mengingatkan, assalamualaikum Buya, kemarin saya ngelihat Buya di sana kok, di sini kok. Nah, ini ingatkan, ada cinta. Tidak ada
Husnudzon nggak boleh berubah jadi suudzon. Husnudzon harus. Tapi setelah itu melompat, kalau betul-betul kemungkaran, mengingatkan. Berubah jadi gunjingan di belakang neraka juga. Itu setan juga yang ngajak. Makanya kita tidak mau diajak gunjing guru-guru, dia yang mulai tidak sudah. Kalau ente kenal dia, ayo kita datang, kita tanya, kita ingatkan kalau dia salah. Sebab berguru itu luar biasa. Itu tadi, ini perumpamaan, ini bukan guru, ini saudara, anta akhi billah, ini saudara saya. Kita sama-sama, yuk kita belajar dari Imam Ibn Athaillah As-Sakandari, kita belajar bareng nanti sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ternyata Anda sampai duluan, tarik saya. Ayo Buya ikut saya ini. Anda harus bersyukur, kenapa? Yang ngasih tahu Buya, tapi saya sampai duluan. Nanti Buya bawa nanti, cepet ya. Karena yang ngasih tahu saya kan tadi. Yang ngasih tahu saya. Tapi kok sampai duluan, bawa saya nanti. Bukan berarti saya harus sampai duluan. Di sini yang duduk di sini itu bukan karena lebih hebat. Dikatakan masyayikh, kibar masyayikh mengatakan, kalau aku harus termasuk Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Kalau ternyata aku suatu ketika, subhanallah tawaduknya orang. Kalau suatu ketika aku bisa ngomong fasih, yang bisa dipahami oleh orang, enak didengar. Husnudzonku adalah apa? Karena di sini ada orang yang pemahamannya lemah. Karena pemahaman Allah cinta kepada orang tersebut, maka jadikan lisan saya fasih. Bukan karena saya punya kelebihan. Loh gitu. Jadi nggak sempat dia menyanjung dirinya, itu nggak sempat. Kalau tiba-tiba masuk, kalau saya tiba-tiba ngomong enak, ngomong baik, berarti yang baik Anda. Ada apa? Anda bagian dengar. Karena Allah sayang kepada Anda, jadikan lisan saya fasih. Bukan karena kelebihan di saya. Itu loh, Dr. Buti ngomong gitu. Nggak perlu ngomong siapa dulu nih. Terpukau, menangis, geleng-geleng kepala. Bukan itu. Baik, semoga Allah menjaga kita semuanya. Bangun saling cinta karena Allah. Cari guru dimanapun berada. Cari guru dan cari guru, maka ketahuilah Allah akan mengirim guru mursyid di depan pintu rumahmu kalau engkau mencari guru. Dan tidak diduga-duga. Semoga Allah menemukan kita dengan guru-guru mulia. Dan ketahuilah guru kita sesungguhnya adalah Nabi Muhammad, maka guru kita pun yang sambung dengan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketemu harus guru. Ada guru lahir, carilah guru lahir dulu yang ngajari syariat lahir dulu. Nanti akan ketemu guru batin. Guru lahir adalah ngajari halal, haram, tidak boleh, ini itu dan sebagainya. Pendusta. Kalau kita punya guru ngajari gak benar, gak apa-apa. Kita makomnya lain. Gak apa-apa, saya makomnya lain. Wah ini awas, ini bukan guru, ini iblis itu, pakai baju, pakai jubah itu. Kalau saya minum minuman keras, hukumnya nggak usah berkata, kalau bagi saya mah lain, sudah berubah jadi air. Cambuk dulu baru dikatakan wali. Nggak ada wali aneh. Nggak ada wali aneh, kita harus wali syariat. Baik, semoga Allah mengangkat kita menjadi waliullah. Ibu-ibu, bapak-bapak yang sudah ketemu Nabi SAW, tidak usah banyak cerita. Saya titip salam saja sudah. Biar saya dibawa nanti sudah. Anda mungkin, kami yakin ada beberapa orang yang ketemu Nabi SAW. Dari para yang cerita, antara engkau dengan Allah. Cuman saya pesan, kalau ketemu lagi saya titip salam untuk Rasulullah SAW. Titip salam Bu ya. Mau ketemu Nabi Muhammad. Salamin ya nanti saya ketemu ya Pak ya. Salamin ya Nabi SAW. Ini saja, wallahu a'lam bissawab. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Buya, saya mau tanya masalah ojek. Apa? Ojek. Katanya ada Ojek. yang bilang naik ojek itu haram. Jadi gimana kalau kegiatan saya kan dari rumah ke sini pagi Sabtu tuh naik ojek. Terus kalau ziarah ke kuburan suami saya naik ojek lagi. Jadi gimana solusinya kalau misalnya dibilangin haram, nanti ibadah saya itu gimana? Sekian, makasih Buya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masalah ojek, ketahuilah bahwa yang haram itu khulwah, berduaan. Kalau jika ada orang berduaan di tempat yang di situ bisa ngomong sebebas-bebasnya atau melakukan sebebas-bebasnya, namanya khulwah. Di tempat yang tertutup berduaan laki dan perempuan itu mutlak haram. Awas, hati-hati, tolong diperhatikan. Yang bisa mungkin mencubit, tidak ada yang tahu, mohon maaf, dan seterusnya sampai naudzubillah mungkin zina. Jangan dilanggar masalah khulwah itu. Dan sebagai adik-adik putri, kalau diajak khulwah oleh siapapun jangan mau, biarpun oleh kiai yang katanya jubahnya lebih gede dari ini, biar katanya dia bisa terbang di awang-awang, wali besar, kalau sedang ngajak khulwah berduaan adalah haram, biarpun untuk ngajar Al-Quran, tafsir berduaan. Karena santrinya cantik, dikasih pelajaran paling terakhir, di lama-lama difasih-fasihkan, agak lama, kemalaman nanti saya anterin neng, iblis sudah masuk lagi, suruh mijet dan sebagainya. Gimana ini? Santrinya suruh mijet di kamarnya, innalillah. Biarpun nggak ngapa-ngapain, iblis yang ketiga. Haram berduaan, mutlak haram, biarpun untuk ngajar Al-Quran, berduaan dengan orang yang bukan mahramnya. Tolong dengerin cuma, jangan ngentengin, jangan ngentengin. Biarpun dipanggil oleh orang yang katanya wali besar, kutub. Nah, ya. Makanya kita tidak senang kalau ada anak-anak. Kita ingatkan anak-anak datang, misalnya kalau dipanggil datang sendiri, itu langsung biasanya kena marah. Memangnya begitu aturannya di sini. Kalau ada orang buya manggil nama satu orang, tentu harus membawa satu orang untuk nemeni. Bukan berdui melonong sendiri, assalamualaikum, waalaikumsalam. Nggak ada begitu. Dan ini dijalankan syariat Nabi SAW. Biarpun tuh ustadz, memangnya sejedor gitu, sama nggak boleh, dia laki-laki. Tidak boleh, haram ya haram sudah. Apalagi yang bukan, hati-hati. Satu. Kemudian masalah jika tidak khulwah, kelihatan sama orang, namanya ikhtilat. Jadi ikhtilat itu tidak haram asalkan memenuhi 5 syarat. Kalau salah satu syaratnya ini dilanggar, jadi haram. Yang pertama, perkumpulannya tersebut atau laki perempuan tersebut tidak berduaan, ya kan? Tapi ada yang lainnya seperti ya. Syarat yang pertama apa? Sama-sama menutup aurat. Sama-sama menutup aurat. Tapi kalau kita ikhtilat berkumpul dengan orang yang tidak menutup aurat, hukumnya haram. Makanya jangan tersinggung suatu ketika jika ada orang jualan tidak pakai kerudung lalu sebagian ustadz menghindar. Bukan masalah jual belinya, kalau transaksi mau tidak mau melihat, ya, mau tidak mau, masih ada orang lain yang jualan kok, yang pakai kerudung kok, berarti saya melihat mau tidak mau. Jangan dianggap tidak haram ini, benar kan ada orang lain, bukan permasalahannya itu, mau tidak mau saya ngelihat. Kecuali kita lagi duduk naik motor begini, ada orang pakai baju setengah badan di depan kita, ya ini kan ini juga enggak, kalau begini saya ketabrak kita, tapi tetap jangan memperhatikan dia. Cuman kalau saya datang ke toko kan sengaja, nah ini beda. Jangan dianggap sepele, ini masalah haram ini. Kalau masih ada pilihan yang menutup aurat, karuan laki-laki, nggak pakai kerudung laki-laki. Jadi seperti itu. Ini pun dipikirkan karena apa? 5 hal. Jadi menutup aurat. Jadi kalau perkumpulan laki perempuan baru sah kalau sama-sama menutup aurat. Cuman kalau kita pergi pasar memang tidak bisa ngatur pasar. Orang pada nggak menutup aurat misalnya, jadi kita betul basar tutup mata. Cuman kalau sesuatu yang kita sengaja untuk berkumpul lalu di situ tidak menutup aurat, kecuali satu untuk dakwah. Kita pernah masuk satu tempat yang di situ adalah wanita-wanita yang tidak menutup aurat. Memang biasanya tidak menutup aurat, tapi tujuan kita untuk dan kita pun mata harus menjaga, tidak pelentang memperhatikan si A si B-nya. Baik. Kemudian syarat yang kedua adalah di situ golongan orang yang sama-sama menjaga mata. Anda menutup aurat, seorang wanita solehah menutup aurat, tapi duduk dengan laki-laki yang jelalatan matanya. Biarpun Anda menutup aurat masih diterawang sama dia, itu iblis itu. Kebayang, mohon maaf, memperhatikan lekuk-lekuk, diperhatikan ini. Lihat, haram. Anda tidak boleh duduk dengan laki-laki fasik kayak seperti itu. Jadi dengan laki-laki yang
Ini sekarang tukang ojeknya soleh atau enggak, kan begitu pertanyaannya. Baik atau enggak kira-kira seperti apa, kan harus tahu di sini tukang ojeknya. Anggap saja Anda menutup aurat, tukang ojeknya baik-baik, tukang ojeknya baik, nanti yang menjawab adalah rumus ini. Yang ketiga adalah obrolannya yang baik, obrolannya baik, biarpun pakai cadar, pakai kerudung, tapi yang dibicarakan porno, iblis itu, haram. Yang keempat, tempatnya baik. Coba kalau tempat maksiat, hati-hati, tempat maksiat luas sekali. Kalau tempatnya tempat maksiat yang haram, coba pakai kerudung, kopiah putih, pakai imamah, jubah, baik atau tidak? Kerudung pakai cadar, kita rombongan 4 orang bercadar, pakai busana muslim, ustaz pakai imamah, kita akan melakukan satu pertemuan untuk membahas tentang Maulid Nabi SAW. Di mana? Di diskotik. Nah ini kok kacau judulnya. Ada apa itu semuanya? Tempatnya jadi sah. Yang kelima, tidak terjadi nempel. Karena nempel ini, mohon maaf, Anda sebagai perempuan kalau nempel dengan perempuan tidak masalah, tapi kalau laki nempel dengan perempuan ada yang berbicara, setan dan hawa nafsu. Jangan anggap neropong, biarpun tidak ngelihat kerasa di belakang. Coba. Sementara ibu-ibu kalau masak jauh begitu, ada jaraknya, dikasih koper baru gitu. Tidak ada. Nempel atau tidak kalau ngojek? Kecuali ojek model orang Medan itu, kayaknya buru ojek mana? Oh, ojek itu belak pinggir sana, ada pisahnya, pemisah itu aman. Atau becak karuan begitu ya. Tapi kalau nempel itu ya ini haramnya karena nempel. Atau ibu taruh di raknya belakang itu, depan itu. Ada gitu. Ya ada kan? Jadi haramnya itu harus ditinjau dari sisi ini. Karena jangan serta-merta haram tanpa sebab, orang nggak bisa paham menerima hukum nanti. Jadi haramnya karena apa? Biarpun ziarah Sunan Gunung Jati kalau dempet-dempetan jadi haram. Lebih baik doain di rumah saja. Kecuali dempetan yang tidak pernah kita duga, biasanya ramai, terlalu ramai, Allah, ini lain cerita. Tapi kalau Anda tahu bahasanya di situ bakal dempetan, haram masuk ke tempat itu. Jauh dekat tidak sama, jauh dekat, jangankan jauh segini gitu nempel juga haram kok. Tidak usah ngaji, kita pengen dapat hadal Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dibuka pintu setan ini. Yang ada jauh dekat, jangankan kok jauh dekat saya nempel sebentar kok, gimana hukumnya? Ya tetap haram, nempel kok sebentar. Ngapain senggol-senggolan itu ya? Nah ini kita harus jelas saja. Kadang-kadang orang mencari ilmu tapi melanggar Allah. Kalau punya suami-suaminya biar nganterin, dapat pahala. Biarpun tidak bisa ngaji tapi dapat pahala. Anaknya, kemudian ponakannya, kakeknya, cucunya, menantunya. Jadi boleh semuanya. Jadi jangan dilanggar hal-hal semacam ini. Jadi ketahuilah Allah akan memuliakan. Orang yang tidak pernah menyadari kesalahannya tidak ditolong oleh Allah. Kalau ibu menjaga astagfirullahaladzim, ini tidak boleh. Allah akan mudahkan nanti. Tidak tahu caranya bagaimana, apa oleh Allah diganti mobil, atau suaminya jadi seneng nganterin. Tapi kalau sudah melanggar terus, selamanya akan dituruti oleh iblis. Dari awalnya melanggar tetap ngojek terus, suaminya tetap saja nggak mau nganterin, anaknya bandel. Kenapa? Sudah melanggar terus, dinikmati sama iblis, seneng tuh. Kalau tidak, ya Allah, saya akan mengikuti syariatmu, bantu aku ya Allah. Besok dikasih mobil oleh Allah, dianterin sama ini, besok dikasih anak menantu yang baik, kan enak. Sudahlah, jangan dilanggar syariat Nabi SAW. Makanya pengajian-pengajian yang diadakan pun kita selalu wanti-wanti, jangan sampai ada desak-desakan harus pisah laki perempuan. Kita ingin cari pahala, sementara pahala itu masih ada syarat, Bu. Orang itu beramal baik, syaratnya adalah ikhlas, ikhlas. Kalau tidak ikhlas diterima atau tidak? Tidak. Tapi adakah maksiat perlu ikhlas? Ada maksiat langsung tuh masuk nih. Jadi jangan ngandalin, wah saya akan berbuat baik sambil maksiat. Perbuatan baiknya belum tentu diterima oleh Allah, maksiatnya pasti diterima oleh Allah. Terus kemudian selama ini bagaimana yang sudah biasa melakukan yang haram? Kalau ojeknya ojek yang terhormat, yaitu didesain dengan mobil. Kemarin kita pengen moto, ini kayaknya bagus nih, di mana sama si Imam, di Medan. Barangkali pesan ada dibuat dan terpisah ada pemainnya. Nah, ini kayaknya harus dibudayakan ojek, dan itu bisa banyak orang dan lebih menguntungkan bagi tukang ojeknya itu. Ini adalah ojek di samping itu, desain motornya semuanya semacam itu. Kita perlu ojek yang semacam ini yang terhormat.
Jadi nggak sentuhan, nggak ini, dan nggak kelihatan karena di sampingnya dia sibuk nih, nggak toleh ini, aman. Dan ada pembatasnya. Ini kayaknya adalah apa, objek syar'i. Atau kemarin ada satu gambar dikasih apa, pembatas. Pembatas itu papan begitu. Jadi kayaknya harus ada objek syar'i. Ada pembatasnya. Jadi antara tukang ojeknya sudah ada papannya itu. Kayaknya besok harus ada yang desain lalu dibagi-bagiin ke tukang ojek semuanya ini. Desain agar syar'i semuanya. Lah kalau tidak ada kalau kita tidak jelas hukumnya, nanti orang akan nyerah dengan kemaksiatan, dengan keharaman. Apakah di dalam sholat nariyah ada unsur sifat-sifat kemusyrikan atau kesyirikan? Tidak ada. Di dalam sholat nariyah tidak ada unsur kesyirikan. Kalau ada yang mengatakan unsur kesyirikan, kami nyatakan dengan jelas bahwa dia tidak ngerti bahasa Arab. Selesai. Tidak ada unsur kesyirikan di dalam sholat nariyah. Tanhalu bihil uqatu wa tanfariju bil kurab wa tuqdo bil khawaij. Wa tuqdo akan dikabulkan bihi dengan Nabi Muhammad al-hawaiju, hajat-hajat. Mana syiriknya? Bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan hajat, bukan Nabi Muhammad yang menyelesaikan permasalahan, tapi kita mohon kepada Allah semoga dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad sendiri yang manjakan, yang mengajarkan bahasanya kita memohon kepada Allah dengan membawa nama Nabi Muhammad, kebesaran Nabi Muhammad agar diselesaikan. Dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Baihaqi, Imam Tirmidzi, Baihaqi, Imam Ibnu Hibban, malah hadis Sayyidina Utsman ibn Hunayf, waktu itu Nabi Muhammad mengajari orang untuk berdoa, Allahumma inni atawajjahu ilaika bi nabiyyika nabiyir rahmati. Ya Allah, aku menghadap kepadamu bi, dengan membawa Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau sholawat nariyah ada yang mengatakan ada unsur syiriknya, dengan jelas bahwa dia tidak pernah belajar bahasa Arab barangkali ya, kecuali bahasa Arabnya bahasa Arab ngacu, karena itu jelas tidak ada syirikan. Kecuali ya Rasulullah, engkaulah yang telah menghidupkanku dan mematikanku, engkau yang ini lain. Tidak ada semacam itu, tidak ada syirik di dalam sholawat nariyah. Assalamualaikum ya. Assalamualaikum. Saya mau bertanya penjelasan makrifat, musyahadah, dan itu aja. Terima kasih. Masalah makrifah dan musyahadah itu istilah ya. Kalau bahasa Arab, makrifah itu adalah tahu secara lughat, secara bahasa. Musyahadah itu menyaksikan secara bahasa. Tapi kalau sudah masuk di dalam dunia tasawuf, ini ada maknanya tersendiri. Makrifah itu adalah yang kenal Allah. Makanya orangnya al-arif billah, kenal Allah. Jadi kalau orang kenal Allah, dia susah untuk bermaksiat, maka itu wali. Maka ahli makrifat itu waliullah. Waliullah itu ya ahli makrifat. Bahasa Arab al-arif billah, yang kenal Allah. Kenal Allah yang bakal menyiksanya, makanya dia jarang berdosa. Kenal Allah yang bakal memberi pahala, makanya dia rajin ibadah. Kenal Allah tapi masih maksiat, maksiatnya banyak. Itu adalah enggak benar. Memang para wali adalah manusia, dia bermaksiat iya, tapi setelah maksiat cepat kembali kepada Allah karena dia kenal Allah. Jadi al-arif billah, waliullah ini adalah orang yang kenal Allah, yang rindu beribadah kepada Allah, takut melakukan kemaksiatan. Bukan yang tidak bermaksiat, tidak. Yang tidak bermaksiat hanya Nabi. Waliullah bermaksiat, melakukan kesalahan, hanya di saat dia terjerumus segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan dijaga oleh Allah dari dosa gede, atau terus menerus dalam dosa kecil. Waliullah itu dijaga. Kama annal anbiya ma'sumun fal auliya mahfudun. Para nabi maksum, kalau waliullah itu jaga. Jal al-arif billah atau ahli makrifah itu adalah waliullah itu. Ya ahli makrifat. Musyahadah itu kurang lebih sebetulnya. Jadi orang sudah makom musyahadah. Musyahadah itu adalah ya sama sebetulnya, ini hanya istilah saja. Makanya sebetulnya di dalam dunia tarbiyah ini kita justru harus menghindari istilah-istilah yang kadang bikin pusing. Nanti kadang bedakan mahabbah lebih tinggi dari iman, ada pusing orang. Apa sih nah? Jangan sampai, bahkan ada sebagian guru paling senang kalau ngomong muridnya nggak paham semuanya. Katanya apa? Omongannya tinggi, hebat. Muridnya nggak paham semuanya. Ngomong yang tinggi, makrifat, musyahadah, nanti masalah, wah, hebat. Hebat. Kenapa kok hebat? Nggak ada yang paham semuanya. Padahal ini bisa diterjemahkan dengan bahasa sederhana. Kenal Allah, takutlah kepada Allah, takut maksiat, selesai.
Cuman dalam dunia tasawuf memang itu adalah dunia pembahasan khusus. Tasawuf adalah dunia pembersih hati, ilmu pembersih hati tasawuf. Musyahadah itu artinya apa? Dalam maknanya begini, tidak pernah melihat sesuatu kecuali menyambungkan dia kepada Allah. Kalau dia melihat gunung, subhanallah, yang menciptakan gunung. Melihat sesuatu Allah, yang dilihat musyahadah. Jadi yang dilihat Allah, Allah, Allah. Melihat istrinya, ini adalah amanat dari Allah, aku harus kasih sayang kepadanya. Melihat suami, ini juga perintah dari Allah, aku hormat kepadanya. Melihat anak, ini amanat dari Allah. Melihat duit, ini amanat. Bekerja, ini amanat dari Allah, aku akan mengambil yang haram. Karena yang dilihat Allah, Allah, musyahadah. Jadi makom musyahadah itu adalah makom tinggi. Di dalam hadis Jibril itu adalah makom ihsan. Makom ihsan, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau makom ihsan itu adalah engkau menyembah Allah seolah-olah melihat Allah. Jika kamu tidak bisa sampai derajat itu, maka yakini bahwa Allah melihatmu. Ini makom musyahadah. Jadi menyadari bahasanya apa yang aku lakukan disaksikan oleh Allah. Bukan maksudnya melihat Allah, begitu tidak. Artinya apa? Ini Allah. Melihat sesuatu sampai mara'aitu syai'an ila waratullah fi aqibali, maksudnya. Aku tidak melihat sesuatu kecuali Allah di dalam, fi bukan Allah bertinggal di dalamnya. Mengingatkan kepada Allah. Di balik kalimat itu Allah, 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 Allah. Terus Allah. Jadi nyambung kepada Allah. Ini adalah orang pangkat tinggi. Itu adalah juga waliullah. Kurang lebih dengan al-arif tadi. Ma'rifah, ahli musyahadah. Amal yang tanpa hisab banyak sekali. Di antaranya qiyamul laili. Ada qiyamul laili wan nasu niyam, orang bangun malam di saat orang pada tertidur, yadkhulul jannah tapi hari hisab, ini akan masuk di antara. Nah, baik. Kalau di antara pengen masuk surga tidak dihisab, memperbanyak ibadah-ibadah di malam hari di antaranya. Dan memang tidak apa. Sebetulnya semua amal ini itu kalau amal baik itu akan meringankan hisab. Yang menjadikan kita dihisab itu adalah kalau kita punya urusan dengan manusia, kita urusan dengan Allah, punya dosa dihitung. Harta yang banyak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi diantaranya adalah bangun malam, berbanyaklah bangun malam, maka dengan bangun malam itu akan menjadi sebab orang itu akan masuk surga tanpa dihisab, seperti yang diriwayatkan dari Nabi SAW tentang keutamaan qiyamul lail. Ada riwayat qiyamul lail di antaranya itu. Adapun di antaranya banyak lagi, datanya perlu juga nanti ditulis amal-amal yang menjadikan orang masuk surga tanpa hisab. Cuman ingat, biarpun kita ngamalkan begitu tok, tapi urusan sama manusia masih banyak, ya nyantol nanti. Mau masuk tanpa hisab bagaimana? Mantul. Nanti insya Allah urusan dengan manusia kita baik, dengan Allah baik, maka insya Allah kita masuk surga tanpa hisab. Bagaimana sikap terbaik membantu saudara kita yang putus asa dari pertolongan Allah ketika diberi ujian sakit, merasa doanya tidak dikabul sehingga imannya kawan tergelincir. Nah, harus diberikan keyakinan. Tanda doa yang tidak dikabul adalah jika orang itu buru-buru berkata, doaku tidak dikabul. Jadi kalau ada orang ngomong, saya sudah berdoa 2 tahun kok tidak dikabul, yaitu tanda doa tidak dikabul. Innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Hadis Nabi. Allah itu akan, innallaha yastajibu du'a 'abdihi ma lam ya'jal. Allah akan mengkabul doa hambanya asalkan tidak buru-buru. Buru-buru itu waktu nagih. Sholat duha 3 tahun kok tetap melarat. Oh, tidak dikabul benar tuh. Saya sudah berdoa ya Allah, ya Buya, saya sudah doa 5 tahun belum dapat jodoh. Ya pantesan ente nagih begitu tanda doamu tidak dikabul. Jadi kalau kita nagih begitu tanda doa tidak dikabul. Doa yang dikabul oleh Allah adalah doa yang memang kita berikan untuk Allah, selesai, jangan ditanya-tanya. Kemudian masalah yang lainnya harus kita fahamkan di dalam bagaimana agar doa dikabul dalam CD yang sudah beredar. Di antaranya kami hadirkan bahwa Allah itu kalau mengkabul doa kadang tidak seperti yang kita minta. Di dalam hikmah Ibn Athaillah Sakandari juga gitu. Allah akan mengkabulkan doa itu sesuai yang Allah kehendaki, bukan apa yang kau kehendaki. Di waktu yang Allah pilih, bukan di waktu yang engkau pilih. Karena Allah lebih tahu yang maslahat untukmu. Ada orang minta merah ternyata diberi oleh Allah hijau. Karena kebodohan kita sering minta merah tok. Padahal yang penting untukmu adalah hijau. Sehingga Allah kadang memberi sesuatu
tapi tidak seperti yang kita minta. Asalkan kita minta kepada Allah dengan serius dan benar, Allah akan kasih. Allah akan beri. Cuman kadang bentuknya berbeda. Bentuknya berbeda. Maka husnudzonlah kepada Allah. Anda minta kepada Allah terus diberi rezeki terus. Setelah itu apa? Kok saya belum diberi rezeki? Tapi husnudzon, tapi saya yakin doa dikabul. Ternyata memang oleh Allah tidak diberikan kepada Anda dalam bentuk dunia. Tapi Allah diarahkan kepada apa? Kepada keselamatan jantung Anda. Pernah Anda minta, ya Allah jagalah jantungku ya Allah. Pernah minta Anda? Jadi kita minta dunia, maka kadang Allah diberi yang lainnya. Karena kita bodoh di dalam berdoa itu. Kadang kita minta sesuatu yang tidak penting. Mungkin yang sakit itu terus sakit. Minta kesembuhan. Tidak disembuhkan oleh Allah. Sebab dia minta kesembuhan dari penyakit. Kenapa tidak pernah minta kekuatan iman? Sehingga dia masih dijaga oleh Allah imannya dengan penyakitnya. Jadi kadang kita minta merah, dikasih oleh Allah hijau. Jadi kalau minta kepada Allah, serahkan, ya Allah aku minta begini, yakin akan dikabul. Cuman kadang bentuk pengkabulannya berbeda. Seorang kekasih Allah, seorang wanita namanya Hanna, minta kepada Allah agar diberi oleh Allah anak laki-laki. Inni nadartu laka ma fi batni muharrar. Bernadar pengen punya anak laki-laki. Laki-laki itu yang bisa bebas beribadah, enggak pernah terganggu dengan urusan haid, kehamilan dan sebagainya. Pengen punya Hannah, pengen punya anak laki-laki, minta padahal beliau kekasih Allah. Orang solehah minta kepada Allah. Tatanya setelah hamil, dia minta terus kepada Allah agar diberi oleh Allah anak laki-laki. Sebab umumnya laki-laki yang pantas untuk menghidupkan tempat ibadah. Inni wada'tuha untha. Tak taunya melahirkan seorang perempuan yang bernama, yang diberi nama, wa inni samaituha Maryama. Wa inni u'iduha wa dzurriyyataha wa inni samaituha Maryama. Inni samaituha Maryam, aku beri nama Maryam. Jadi ternyata oleh Allah diberi anak perempuan yang namanya Maryam. Apakah doanya Hannah tidak dikabul? Bukan tidak dikabul doanya Hannah. Hannah minta anak laki-laki tapi oleh Allah diberi perempuan. Tapi tujuannya Hannah itu pengen punya anak kayak apa sih? Anak yang bisa berbakti kepada Allah, beribadah banyak. Diberi oleh Allah perempuan. Seolah-olah ada semacam tanda tanya. Inni wada'tuha untha. Aku melahirkan perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah lebih tahu apa yang dilahirkan oleh Maryam, oleh Hannah. Allah ngerti, Allah tahu. Allah ngasih perempuan juga tahu. Dan waktu Hannah minta kepada Allah, Allah juga tahu. Hannah minta anak laki-laki. Allah memberi perempuan juga sadar Allah. Allah tahu. Allah Maha tahu, tidak pernah ada yang tertutup dari ilmu Allah. Allah tahu. Perempuan. Akan tapi perempuan seperti apa? Perempuan hebat. Perempuan yang ternyata ahli ibadah. Dijaga oleh Allah menjadi ahli ibadah yang sesungguhnya. Dan begitu hebatnya sampai tidak pernah butuh keluar dari tempat ibadahnya. Karena apa? Oleh Allah dikirim makanan langsung dari langit. Diberi makanan. Sampai Nabi Zakaria yang merawatnya bingung. Anna laki hadha Maryam. Dari mana kau dapatkan ini? Waktu di musim panas ada buah musim dingin. Waktu di musim dingin ada buah musim panas. Bingung Sayyidina Zakaria. Ini perempuan akan tapi Masya Allah. Lihat kualitasnya kayak yang diinginkan. Biarpun bentuknya seorang wanita. Dan begitu hebatnya sampai Nabi Zakaria itu ngiri. Di tempat ibadahnya Siti Maryam, waktu Siti Maryam pergi. Di tempat itulah Sayyidina Zakaria memohon kepada Allah agar diberi oleh Allah anak yang. Akhirnya Nabi Zakaria berdoa di tempatnya Siti Maryam. Akhirnya beri oleh Allah anak yang bernama Nabi Zakaria. Dan apa sampai di situ doanya Sayyidah Hannah. Diberi oleh Allah anak yang bernama Maryam. Ternyata kualitasnya Maryam adalah seperti laki-laki. Warka'i marroki'in. Dalam ayat selanjutnya. Wahai Maryam, kau rukuk sejajar dengan laki-laki yang rukuk. Nggak beda. Hebat kau. Tidak sampai di situ. Apa? Allah meniupkan di dalam perut Sayyidah Maryam janin. Dan nanti keluarlah seorang nabi besar yang bernama Nabi Isa alaihissalam. Oh, luar benar lagi-lagi juga nih, hebat. Doanya Hannah. Dan kemuliaan Sayyidina Isa alaihissalam tidak hanya waktu itu. Ternyata oleh Allah dijaga dan tidak dimatikan. Masih hidup sampai hari ini. Dan nanti akan turun ikut Nabi Muhammad SAW. Menjadi umat Nabi Muhammad. Menjadi manusia mulia lagi. Jadi luar biasa.
Jadi kalau berdoa jangan ditarik-tarik lagi. Sudah duhaan terus kok enggak. Sudah doa masih begini, doa ini. Nah, ini pemahaman ini harus dihadirkan. Enggak cukup, Bu. Kalau tadi mau nolong bagaimana? Kalau nolong hanya dinasihati 1 menit enggak bisa. Ajak ke pengajian, hadir ke tempat-tempat mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Anik. Subhanaka la nuhsi thana'an 'alaika anta kama athnayta 'ala nafsik. Falakal hamdu wa lakal syukru 'ala dhalik. Allahumma salli wa sallim 'ala habibina wa syafi'ina wa maulana sayyidina Muhammad wa ala alihi al-mutahharin wa ashabihi tayyibin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabb ighfirid dhunub wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub wa ya satirul uyub isturil uyub wa ya arhamar rahimin irhamna wa ya latifu iltuf bina. Allahumma ya Rabbana akrimna wa la tuhinna. Allahumma ya Rabbana arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma ya Rabbana ukhshurna yawmal qiyamati ma'a zumrati habibika sayyidina Muhammad wa tahta liwa'ihi. Allahumma ya Rabbana arzuqna taubata qabla al-maut wa syahadata indal maut wal jannata ba'dal maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para mari kita terus perbaharui syukur kita kepada Allah yang telah memudahkan pertemuan kita saat ini, baik yang hadir di tempat ini atau yang mendengar melalui stasiun-stasiun radio yang merilai acara ini atau yang menyaksikan acara ini. Syukur yang sesungguhnya karena ini nikmat luar biasa besar dari diberikan oleh Zat yang Maha Mulia hanya untuk hamba-hamba yang akan dimuliakannya. Maka yang tidak sadar dirinya dipilih oleh Allah, dikhawatirkan di esok hari tidak lagi dipilih oleh Allah. Dan tadi atau kebiasaan kita mulai dengan berzikir, sekaligus kami himbau agar kita semua ini punya zikir yang rutin kita baca. Tentu banyak faedah-faedah. Dan faedah yang paling utama adalah membiasakan kita selalu ingat kepada Allah. Menyadari diri kita adalah sebagai hamba Allah. Akan tapi juga ada faedah yang lainnya. Kalau kita menyebut Allah, Allah menyebut kita. Kalau ingat Allah, Allah akan selalu memperhatikan kita. Buah daripada zikir kita akan mengundang perhatian Allah bersama manusia. Begitu mudahnya untuk kita mengusirnya. Kalau ada orang berperilaku tidak baik, bakal menjerumuskan kita. Maka begitu mudahnya karena dia adalah satu bangsa dan satu jenis dengan kita, dari bangsa manusia, maka mudah bagi kita untuk kita usir dari rumah kita atau kita keluarkan dari kampung kita. Biarpun yang ini pun kita kadang lemah, karena kita pun sudah kadang mirip menjadi mereka. Akan tapi ada godaan-godaan dari yang tidak terlihat dari bangsa jin setan, was-was syaitan. Dan tidak bisa kita gertak dan kita bentak. Dan kita untuk iblis tidak akan menjadikan iblis rendah, akan tapi iblis tertawa. Karena apa? Mulut kita telah kotor menyebut iblis.
Akan tapi untuk melemahkan iblis adalah dengan banyak memohon berzikir kepada Allah. Beristi'adah, minta perlindungan dari Allah. Maka iblis dan setan akan mengecil sehingga ia menjadi sangat kecil sehingga tidak mampu untuk menggoda kita. Dan was-was yang ada, yang datang, yang menjadikan kita malas beribadah, atau gampangnya kita kebawa kepada kemaksiatan, merindukan tontonan-tontonan yang tidak baik di rumah kita, dan banyak hal itu berangkat dari was-was syaitan. Kita diajarkan, qul a'udzu binnasi malikin min syarril waswasil khannas. Saya min syarril, qul a'udzu binnasi malikin nasi ilahin nasi min syarril alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi, yang menggoda hatinya bangsa manusia, minal jinnati wan nas, dari makhluk yang tidak terlihat dan yang terlihat. Al-Ratibul Haddad, habis subuh wirdul latif, yang sudah punya kebiasaan dengan torekohnya, tekuni zikir apa saja yang penting kita ingat kepada Allah, atau zikir yang pendek ringkas tadi al-wirdul fatih yang kita baca sebelum majelis ini dimulai, itu adalah zikir yang dikumpulkan dengan banyak faedah-faedah, bukan sekedar ditulis, akan mampu membaca zikir, semua zikir yang pernah dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para ulama mencuplik, Imam Nawawi sendiri mengumpulkan zikir Nabi dalam kitab Al-Adhkar, kitab zikir-zikir. Lah kalau adhkar itu saja tidak mengumpulkan semua zikirnya Nabi, akan tapi adhkar yang satu jilid itu pun termasuk sekelumit zikirnya Nabi. Jadi teramat besar zikirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tapi ambil sekelumit dari zikir Nabi untuk kita tekuni agar kita sambung dengan Nabi, dan untuk mendapatkan faedah lahir dan batin di dunia dan di akhirat. Jangan kalau gitu terombongan. Ada buku kecil, nggak tahu dibagi-bagi atau dijual, kita kurang tahu itu. Buku kecil yang itu adalah amalan yang sengaja dihadirkan karena itu amalan terberat. Jadi kalau ikan itu kan yang paling gede itu, bukan ikan kecil. Jadi ada pahala-pahala yang, ada amalan-amalan yang pahalanya sangat besar dan dikukuhkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Itu dituliskan dalam buku kecil itu, dan mohon itu menjadi amalan. Sebelum mengamalkan bagaimana kita sholat qabliyah, ba'diyah, sholat duha dan sebagainya. Jadi amalan thariqah adalah zikir. Akan tapi mereka ahli thariqah itu berzikir setelah memenuhi sunnah-sunnah yang berat, yang gede. Mendahulukan qabliyah duhur, ba'diyah duhur. Itu adalah ibadah yang luar biasa besar. Sholat duha, witir. Orang banyak zikir, akan tapi duhanya kepotong. Bangun malam tidak pernah pengin. Sementara qiyamul lail ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qabliyah subuh. Itu 5 yang sangat dikukuhkan. Ada tambahannya lagi 5 lagi. Qabliyah duhur, ba'diyah duhur, qabliyah asar, qabliyah maghrib, qabliyah isya. Jadi 20. Dan itu adalah amalan-amalan yang luar biasa besar. Jangan sampai kita, urusan sholat tasbih pun ternyata urutannya setelah itu semuanya. Ada orang rajin tasbihan tapi nggak pernah qabliyah ba'diyah. Ini salah bimbingan kayaknya. Diberesin dulu tuh ba'diyahnya, karena disepakati para ulama ba'diyah isya lebih gede pahalanya daripada sholat tasbih. Makanya ibadahnya seorang alim itu kadang berlipat-lipat daripada ibadahnya orang bodoh. Orang bodoh capek dapat sebegitu, tapi orang alim milih yang pahalanya berlipat-lipat dan gede dan dikukuhkan. Makanya ini kita mungkin petunjuk dari orang alim itu, kita ngambil dari para ulama-ulama amalan-amalan itu. Kemudian setelah kita hanya 5 menit untuk berzikir kepada Allah, demi dibukanya hati kita untuk bisa memahami ilmu-ilmu, dan ilmunya akan menjadi manfaat. Yang mau bekerja dan seterusnya, sisihkan waktu untuk berzikir, memohon kepada Allah
Allah yang memberikan kepada kita ilmu. Allah yang memberikan kepada kita kekayaan. Allah yang memberikan kepada kita kesehatan. Allah yang menjaga kita. Dan seterusnya. Adukan permasalahan kita kepada Allah. Baru setelah itu kita usaha lahir. Membentengi anak kita agar tidak kena was-was iblis. Lahir saja. Akan tapi batinnya harus berzikir, ngadep kepada Allah. Di tengah malam diajar untuk sholat. Biarpun hanya 5 rakaat mereka sholat. 2 rakaat hajat, tahajud, istikharah didobel. Kemudian setelah itu 3-nya witir. Allah. Rutin. Baru setelah itu baca wirid. Anak kita ajari dan ini benteng secara otomatis dari dalam. Baru setelah itu kita upaya untuk menjauhkan anak kita dari godaan setan-setan yang terlihat. Yang ngajak Valentinan itu iblis. Nah, hati-hati. Ngajak acara-acara yang enggak benar. Makanya jangan sampai bapaknya hadir pengajian, anaknya Valentinan. Ini yang satu udah ke bawah. Naudzubillah. Maka jangan sampai ini. Anak-anak kita ke bawah kepada budaya-budaya kafir yang semacam itu. Dan pakai simbol, pakai satu semboyan yang dahsyat. Kalimat yang mengagumkan bangsa manusia semuanya. Cinta, kasih sayang. Akan tapi itu adalah kendaraan yang digunakan untuk menjerumuskan. Kalau sudah bahasa cinta adalah bahasa kesepakatan. Semua orang rindu namanya cinta. Semua orang kalau dengar kalimat cinta itu adalah yang dibawa dari Allah. Jauh daripada bimbingan Nabi Muhammad SAW. Yang anaknya diizini untuk Valentine Day, bapak ibunya sudah nunggu di neraka jahanam. Hati-hati. Karena apa? Mengagungkan syiarnya orang yang tidak pernah sujud. Siapa yang diagungkan dalam Valentine Day? Ini harus kita ingatkan terus menerus. Jangan sampai kebobolan anak kita. Adapun orang Kristen yang mengadakan acara itu urusan mereka. Kami tidak berurusan dengan kaum Kristiani. Tapi kita baca dalam hadis ini. Allah akan memasukkan kita semua ke dalam surga Allah. Dan kalau ada orang meninggal disolati orang yang tidak menyekutukan Allah akan selamat, akan masuk surga. Akan tapi kadang kita masuk bab syirik halus. Syirik halus tidak kita sadari. Kalau orang merayakan Valentine sebenarnya itu, Valentine itu dalam sebuah perayaan untuk mengagungkan seorang santo yang dia adalah bukan ahli sujud, tidak kenal Nabi Muhammad SAW. Propaganda dari musuh-musuh Allah. Banyak kebawa dari anak-anak kita. Dan kadang mereka sudah tidak malu. Beberapa waktu yang lalu di Malang sampai ada spanduk besar di sebuah hotel. Bahwasanya promo, diskon 50% sampai 50% bagi pasangan kekasih. Dahsyat. Dirobohin. Setelah itu, kami dengar dirobohin, kami tidak tahu berita seterusnya. Lihat, sudah berani mengajak berzina terang. Kita itu membentengi yang namanya akhlak itu berat sekali. Ternyata propaganda musuh Allah merusak dengan begitu gampangnya. Dengan hal yang demikian itu. Makanya jangan sampai jualan bunga, coklat yang yang ada simbol-simbol Valentine, kita termasuk mendukung keharaman. Dan yang sudah melakukannya tobat kepada Allah dan berjanji tahun yang akan datang aku tidak akan melakukannya. Selesai. Hari ini tetap kita harus rasakan kalau itu sebuah kesalahan. Dan jangan dianggap itu main-main. Sebab pergeseran nilai itu perlahan, pergeseran akhlak perlahan, pergeseran iman perlahan. Sampai dikata sabda kalau la bisa tattabi'an iman. Lemah pegangan, ngikuti orang-orang Yahudi dan Nasrani sejengkal demi sejengkal, sedepa demi sedepa, sampai kalau mereka masuk lubang biawak, kau pun akan masuk lubang biawak. Gambaran Nabi itu dahsyat. Lubang biawak itu bagian lubangnya berkelok-kelok. Tapi masih diikuti. Begitu mbeyoknya kita itu. Begitu nurutnya kita itu. Bagi yang tidak punya prinsip, lihat. Kita punya hari kasih sayang sedunia. Bahkan bukan sedunia, dunia akhirat. Bukan bangsa manusia. Semesta alam rahmatan lil alamin Nabi Muhammad SAW. Besarkan maulid Nabi SAW. Kenalkan Nabi Muhammad mengajari kasih sayang. Sampai Nabi bersabda, "Udzibatil mar'atu fi hirratin." Seorang perempuan masuk neraka gara-gara kucing yang disekap mati, tidak dikasih makan, atau tidak dilepas untuk mencari makan sendiri. Lihat pendidikan Nabi SAW. Sampai kucing mendapatkan kasih sayang Nabi SAW. Itulah Nabi rahmatan lil alamin. Kita sudah punya Nabi besar. Bagaimana kalau anak-anak kita sampai terpesona dengan propaganda-propaganda yang menjerumuskan itu? Karena apa? Mungkin salah bapaknya tidak pernah mengenalkan kemuliaan. Harus tobat dulu bapaknya. Harus tobat dulu bapaknya. Kita tidak pernah kenalkan kemuliaan Nabi SAW.
Kita tidak pernah mendiskusikan bagaimana cinta Nabi SAW. Kita tidak pernah mendiskusikan itu semuanya. Akhirnya anak kita nonton sinetron, film, novel kacau, kawan yang nggak bener. Bapak ibunya ahli sujud, umrah setiap minggu, tak taunya masuk neraka bareng sama anaknya. Sadar atau tidak makna ini? Nah ini, kita perlu koreksi. Takutlah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi, harus yakin kita. Bahasanya tidak ada Valentine. Tidak ada kita. Valentine Day selesai. Kalau sejarah Valentine Day adalah, itu tidak. Bukan sebuah rahasia lagi bagaimana sejarah Valentine Day ada. Dan itu tidak kembali kepada Islam. Bahkan kalau ke atas lagi, bukan mengagungkan seorang santo, tapi justru mengagungkan dewa-dewi. Dan lebih dahsyat lagi mengerikan. Intinya bukan Islami. Ada 7 cerita tentang sebabnya Valentine Day, 7 atau 9, semuanya adalah tidak Islami. Dan mengarah kepada kekufuran. Nah ini yang menjadikan kita tiba-tiba masuk ke kafiran tanpa disadari. Di akhirat tiba-tiba digiding bukan bersama Nabi Muhammad, naudzubillah. Tak tahu rombongannya Fir'aun Abu Jahal. Apa? Dan penyesalan saat itu sudah tidak berguna lagi. Saat ini menyesal masih ada kesempatan. Saya menyesal, kemarin saya begini, kemarin saya begitu, kemarin saya melakukan ini. Ada kesempatan selagi masih nyawa ada di kandung badan. Makanya kita terus ingin menggugah para anak-anak muda. Kemarin kita ngadakan di Universitas Wiraludra untuk mengingatkan anak-anak agar tidak terjerumus dalam Valentine Day. Masalah kristenisasi, kita harus selalu waspada. Apakah Kristen Ortodok atau yang lainnya. Sekarang gini loh. Kita perlu menguatkan ada yang di rumah kita. Dalam strategi menyelamatkan itu adalah menyelamatkan diri sendiri urusan keimanan. Jangan kita sibuk menyelamatkan orang, ternyata kita sendiri terjerumus. Di pesawat saja kalau ada oksigen kurang itu suruh pakai dulu sebelum nolong orang lain. Artinya kadang kita sibuk. Yuk anak kita sudahlah. Jangan sampai anak kita terjerumus di dalam urusan akidah yang sesat, kristenisasi dan sebagainya. Nah kalau kita membentengi dari sini beres semuanya. Apa artinya kalau kita gembar-gembar ternyata anak kita sekolahkan di tempat yang membahayakan urusan akidahnya. Bagi kita membenting sebab semua agama, ingat semua agama dia juga bercita-cita untuk menyebarkan agamanya. Dan ini tidak mungkin dibendung. Cuman kita harus membendung keluarga kita dengan menguatkan iman di dalam keluarga kita. Dan kita berjuang. Semua agama juga ingin mengajak kepada kebaikan. Bukan mengajak kepada kebaikan. Mengajak kepada agamanya. Semua agama. Apalagi kalau sudah negeri seperti kita diperkenankan untuk muka. Memang kita harus waspada dengan itu semuanya. Jadi waspada kita itu jangan sibuk kita ngurus itu saja. Tapi kita harus sibuk ngurusi anak kita. Gembar-gembar urusan kristenisasi. Wah anaknya nggak ngaji-ngaji, nggak bisa. Ngaji nggak bisa. Kenapa kamu enggak? Ini yang besar bakal masuk Kristen lebih dulu nanti. Ini kadang-kadang kita nggak sadar. Banyak ngomong. Betul ada kristenisasi kita waspada. Makanya informasi-informasi tentang berpindahnya orang kepada agama lain itu adalah untuk koreksi diri kita keluarga. Sebab pendidikan Al-Quran, ku anfusakum, dirimu, keluargamu dulu. Biarpun katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Allahu akbar amar ma'ruf. Allah sholli ala sayyidina amar ma'ruf nahi mungkar. Bukan untuk orang lain dulu, rumahmu. Gimana ngajak kepada kebaikan? Anaknya saja dipakai baju yang benar susah. Bapaknya mengambil pedang, megang pedang, anaknya megang hammer. Ini masalah. Enggak seimbang ini. Artinya yukku anfusakum. Baik itu semua ada. Bukan hari ini saja ibu. Kalau sudah ortodok itu biasanya lebih tampak. Yang repot itu yang halus. Yang halus. Dan mereka tidak bisa disalahkan karena mereka punya hujah kemanusiaan misalnya. Kalau dia bagi-bagi makanan Indomie langsung kita tuduh sebagai seorang yang menyebarkan misi Kristennya. Dia berkata, orang ngasih makanan kok nggak boleh, memangnya ada larangan. Saya kan sosial, murni sosial. Alasan mereka, orang kita terbeli. Jadi jangan mikir orang yang mengganggu. Kalau orang mengganggu mulai zaman dulu ada Abu Jahal. Mulai zaman Nabi Adam ada iblis. Tapi kita perlu ngurus rumah kita sendiri. Yuk. Ada terus. Gerakan-gerakan itu terus berkembang. Membentengi, benar membentengi. Ternyata benteng yang paling kuat adalah di dalam rumah kita sendiri. Sekolah kita. Sekarang anak kita ada di mana sekolahnya? Bergaul dengan siapa?
Bergaul dengan siapa mereka itu? Nggak mungkin beragama itu serta-merta. Kalau kedatangan orang Nasrani langsung datang berubah, nggak mungkin. Langsung berubah sehari nggak. Mulai dari pergaulan, kagum, wah, ke bawah itu semuanya. Jadi yang disampaikan oleh penanya ini benar, yang demikian itu ada tentang program-program semacam itu dan ada di mana-mana. Khususnya di saat adanya bencana-bencana, cuman mereka juga berhujjah. Karena mereka juga percaya adanya pahala dari Tuhan yang mereka yakini. Mereka pun ingin membuat kebaikan, biarpun ada misi. Makanya kalau kita hanya main tuduh saja, nggak akan berjuang di rumah kita. Benar, kita harus antisipasi itu semuanya. Caranya bagaimana? Ya kita dulu dong yang pergi ke Gunung Kelut sana sebelum mereka datang. Oh, kita selalu ketinggalan. Kita selalu ketinggalan. Buat urusan DKM masjid nggak beres-beres. Urusan masjid ini. Nah, bangun masjid aja nggak beres-beres, harus duit zakat. Mestinya kan duitnya orang fakir gini kan untuk bantuan sana. Orang-orang melarat, orang-orang yang kena bencana dan sebagainya. Ada orang di luar Islam kemudian datang ke sana. Nggak bisa dilarang, karena apa? Mungkin karena ketulusan mereka dengan agamanya harus berbuat baik, mungkin. Cuman sekarang jangan ngomongin orang mana duit yang kau keluarkan untuk mereka, itu loh. Waktu ada gempa bumi, ibu keluar duit berapa? Tanyaan, nggak usah dijawab. Hah? 1.000? 2.000? Kalau 5.000 saja jamaah ini kira-kira kita bisa mengirim apa sih ke sana? Luar biasa. 5.000 aja untuk bencana itu. Kita sering banyak ngomong saja. Kita perlu menindaklanjuti, membentengi dengan kita. Jangan di saat ada orang berbuat baik lalu kita marah. Ini adalah program kristenisasi dan seterusnya. Ya gimana? Mereka butuh makan, kitanya nggak gerak. Mungkin kita selalu wanti-wanti. Produk saja kita masih senang dengan produk Yahudi loh ya. Padahal sudah kita wanti-wanti. Biarpun kadang dikirim ke pondok karena sudah dikirim harus diterima produk Yahudi. Kita harus bisa membedakan ini bukan produk kita. Harus ada keimanan ini, harus ada keyakinan, harus ada kekuatan di sini. Kita sering ditipu, perhayal, sok jadi pejuang. Maka dari itu ayo kita mulai dari diri kita sendiri. Kalau ada saudara kita gempa bumi, bencana, tsunami, gunung meletus dan sebagainya, ayo kita menjadi orang yang pertama, bisa menolong mereka. Dan kadang kita itu terlalu banyak kesibukan. Sampai, mohon maaf ya, gempa bumi kemarin pun kita tidak berbuat apa-apa kan? Karena kita lupa. Kita mikir maulid Nabi SAW saja. Mestinya ada yang punya ide, membuat kotak amal di sini, kemudian datang ke sana, ada kegiatan. Dan memang pernah kita lakukan dulu, ada tim Al-Bahjah yang ada di Tulungagung, di saat ada Gunung Kelut, kita membuat mosko yang ada di Gunung Kelut sana. Jadi kita datang ke sana dan sebagainya. Dan ternyata di situ juga banyak, alhamdulillah, saudara kita dari jamiah-jamiah yang di sana. Akan tetapi tidak sedikit dari luar Islam yang ada di sana. Artinya kita berlomba untuk menolong mereka. Dan tujuannya bukan saja sekedar menyelamatkan mereka dari program kristenisasi itu. Tidak itu saja. Tapi lebih dari itu kewajiban kita sebagai seorang muslim yang selamat untuk menolong yang dalam keadaan musibah. Ini loh kurang hidup hati kita. Makanya pembahasan tentang memerangi atau mengcounter, mengantisipasi kristenisasi adalah dengan perilaku nyata. Bukan di koran, bukan di mimbar, akan tapi perilaku nyata bagaimana agar mereka benar-benar bisa tergeser. Kita yang maju. Kita yang maju. Nyumbang barangkali berat, tapi tolonglah produk-produk. Kalau belanja, kalau bisa. Kalau belanja, itu pun harus milih. Selagi untungnya adalah untuk umat yang ahli sujud, belanjalah ke dia. Biarpun harganya lebih mahal dikit. Cuman ada alasannya, subhanallah, kurang kejujuran. Pabrik tempe saja bingung. Lah kok seneng dengan tempe Amerika? Apa kedelai Amerika? Kenapa? Buya, kalau kedelai Amerika itu dijamin bersihnya. Lah kan tetangga kita ada yang jualan kedelai. Buya, saya pernah belanja ke kedelai miliknya tetangga kita yang Islam. Mesin saya rusak. Lah kok bisa? Campur pasir. Wah, ini yang karakter umat Islam yang nggak punya iman. Jadi satu karung itu kan dikasih pasir 2 kilo kan kacau. Nggak ada kejujuran di sini, repot ini. Nah ini loh yang perlu kita perangi, menjadikan kita beralih daripada keluarga sendiri karena kita nggak jujur. Subhanallah. Terlalu banyak PR di rumah kita. Kadang kita sibuk urusan di luar, PR di rumah kita masih benar. Kerudungi anak istrimu, ajak ngaji anak istrimu, kenalkan Allah anak istrimu. Itu secara otomatis membentengi itu semuanya. Makanya sebagian para masaya lebih senang dengan mengadakan majelis semacam ini. Itu adalah membentengi, lihat. Yang bergabung selamat. Membawa orang, 2, 3. Perbanyak majelis. Sholawat, kiri sana sini.
Ini membentengi. Ramai ke sana. Itu harus dibarengi dengan amal nyata semacam ini. Dan ini termasuk bagian membentengi kristenisasi adalah memperluas dakwah. Makanya kita membuat namanya radio, media-media kita sebar di sana sini juga dalam irama itu. Makanya kita lebih baik, ayo kita banyak bekerja saja, tidak hanya banyak bercerita. Sampai ada sebuah WhatsApp yang kita bergabung, setiap hari cerita tentang itu semuanya, berita tentang program ini, ada gereja begini, ada ini semua. Capek ceritanya ini. Kok enggak ada penggalangan dana, yuk pergi ke sana atau apa, ini cerita tok nih. Kita perlu amal nyata untuk menolong saudara kita yang seagama agar selamat. Dengan amal nyata. Baik, ini saja. Dan termasuk diantaranya adalah mencetak kader-kader besar. Ini adalah program yang luar biasa. Mencetak ulama. Jadi membentengi adalah mencetak ulama. Sehingga kita juga bisa mengkonsentrasi di media-media yang di luar. Maka pondok pun kita harus konsentrasi. Kita ingin mencetak kader-kader yang tahan banting. Makanya pondok di sini itu berat. Nggak semua orang bisa kerasan. Santrinya itu setiap hari dimarahi terus. Sebab sebelum dimarahi orang harus latihan dimarahi sama gurunya dulu. Kalau dimarahi gurunya mah bisa benar. Kalau dimarahi orang kadang-kadang marahnya tidak pakai tujuan. Makanya di sini marahi terus. Makanya yang paling sering dimarahi biasanya paling cepat jadi itu. Marahi. Karena apa? Harus tahan banting dia. Tahan banting karena di luar subhanallah kita bertemu dengan ini. Maka pondok kita juga konsentrasi bukan hanya sekedar media. Memang media kita perhatikan dari radio-radio yang kita sebar di sana sini, tapi pondok. Maka dari itu kami himbau. Tahun ini 4 bulan lagi kita harus menerima siswa. Terhitung yang di depan ini mungkin kita harus terima 150 dan di belakang adalah kalau bisa kita terima juga 150. Yang daftar biasanya sampai 500, 700. Kalau memang ada tempatnya mungkin bisa kita terima semuanya. Karena kemarin itu untuk anak-anak tahfidz itu yang kita tolak lebih dari 250. Anak tahfidz. Sekarang, hari ini saja belum terima siswa baru sudah tempatnya nggak ada. Tempatnya nggak ada ini, belum ada ini. Masya Allah tempatnya ya asal-asalan saja. Kayaknya harus lihat sendiri di foto. Tolonglah di foto situ biar tahu ibu-ibu, bapak-bapak kalau anak-anak di belakang tidurnya kayak ikan pindang gitu loh. Kadang-kadang unik gitu. Di lehernya temannya ada kaki temannya. Di muka temannya ada kaki temannya. Itu sudah ya, sungsang sembelit itu. Jadi memang kira-kira keadaannya seperti itu. Kita perlu perluas. Sebelah ini sudah ada lapangan. Makanya lintaskan doa setiap malam wahai ahli surga. Mohonlah semoga Allah mengirim ahli surga bisa membangun di sebelah ini. Biar mereka lega tempatnya. Dan alhamdulillah insya Allah di belakang ini akan kita bangun juga. Di belakang Pondok Putra Tahfidz. Itu akan dibangun berapa lokal itu. Tapi ini lihat kita perhitungkan. Dibangun langsung penuh dulu sebelum siswa baru datang. Karena saat ini di kamar darurat ini sudah kebanyakan. Kemudian putri juga akan kita bangun secepatnya. Pokoknya intinya, wahai para bapak ibu, lihat. Kalau tadi ada yang bertanya tentang kristenisasi dan seterusnya. Itu adalah program memurtadkan umat. Kita punya program menguatkan iman umat biar tidak murtad. Yaitu program pondok pesantren ini. Maka dari itu, mohonlah kepada Allah, semoga Allah mengirim ahli surga. Orang-orang kaya yang ahli surga. Yang bisa berjuang di tempat ini. Untung-untung seperti yang lainnya ini. Bisa ya bantu dengan semen 2, duit 10.000, 50.000, diterima Bu, insya Allah oleh Allah. Cuman ada lagi yang beli, langsung saya bangun semuanya, kasih kuncinya saja. Itu bagus, lebih enak, saya tidak usah ngurusi, kan gitu. Memang kalau ada orang pengen surga itu jangan tanggung yang gede sekali. Ada. Dan ternyata tidak mustahil yang demikian itu. Lihat semuanya pembangunan itu lancar semuanya. Bahkan kiainya nggak pernah ngurusi pembangunan. Ini yang belakang yang bangun orang satu, sudah dibangun semuanya. Sampai selesai insya Allah nanti dikasihkan kuncinya. Begitu. Dan apakah orang baik hanya itu saja? Tentu tidak. Kita mohon kepada Allah semoga ada orang lagi ini ada luas. Ada lokasi sebelah ini kosong 1,5 hektar. Kalau ada orang punya duit, ayo bangun. Bismillah. Urusan siswa santrinya kita tim atau teman-teman yang mendatangkan semua sudah banyak yang nunggu. Dan untuk tahfidz di belakang free gratis. Tapi biarpun gratis, kita tetap memberikan kesempatan kepada siapapun yang ingin menjamin mereka satu demi satu. Cuman itu adalah memang bukan sekolahnya orang melarat. Biarpun orang kaya tetap nggak bayar di belakang itu ya. Akan tapi yang boleh belajar di situ adalah orang yang mau dicetak, mau diarahkan, mau dididik, mau dibimbing. Baik, minta tolong dan minta tolong setiap malam. Lintaskan dengan permohonan yang sesungguhnya. Ya Allah,
kirimkan orang-orang ahli surgamu, orang ikhlas ahli surgamu yang bisa membantu pembangunan pondok ini. Itu saja. Ibu setiap malam, gak usah panjang-panjang doanya. Ya Allah, kirimkan orang ikhlas ahli surgamu yang bisa membangun pondok pesantren ini. Subhanallah. Jadi yang bangun insya Allah ahli surga. Selesai. Doanya itu saja. Ditambah, ya Allah jadikanlah aku bersama mereka. Kalau ibu nggak punya duit, bisa saja tahun depan jadi orang kaya raya, jadi cukup. Kalau ibu pelit, bapak pelit, tiba-tiba jadi dermawan. Susah diberesin kesusahannya. Baik. Jadi niat, ya Allah kirimkan orang ikhlas ahli surgamu yang bisa berjuang di pondok ini. Membangun pondok ini. Yang kemudian jadikanlah aku bersama mereka. Terus ulang-ulang permohonan ini. Jadi menggantung kita kepada siapa? Pada Allah. Bukan menggantung kepada orang kaya. Enggak jaminan orang kaya bisa membantu. Yang membantu adalah orang pilihan Allah. Tidak kaya, tidak melarat. Yang membantu adalah orang pilihan Allah. Orang kaya, oh banyak orang kaya. Akan tapi apakah semuanya tersentuh hatinya untuk itu? Tidak. Tapi maka kita perlu ahli surga. Yang berjuang bersama kita. Karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau sudah ahli surga karena Allah, enggak perlu basa-basi, Bu. Enggak perlu kita harus nunggu ingin ngucapin terima kasih. Yang bangun tuh jarang ketemu. Datang ke sini ketemu Bang. Tidak pernah saya ketemu. Assalamualaikum. Dan termasuk Kiai Al-Bahjah itu jarang terima kasih kayaknya itu. Sebab terima kasihnya kami serahkan kepada bapak-bapak untuk mendoakan mereka. Ibu-ibu doain mereka. Semoga mereka diberi oleh Allah kemuliaan, kebahagiaan dunia akhirat untuk diri dan anak keturunan mereka semuanya. Baik, insyaallah ini saja.